Selamat datang di GBI Bukit Sian. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBI Bukit Sian. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBI Bukit Sian. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Youth, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBI Bukit Sian. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sian Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sian lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sian Family. Pelayanan pastoral lainnya, seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBI Bukit Sian. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, hari ini kita akan mendengar khotbah tentang akulah. Ya, ini sudah dituliskan akulah. Saudara pernah membaca tentang sebutan akulah di Alkitab? Matius 16 ayat 13 sampai 15. Kita sama-sama berdiri. Matius 16 ayat 13 sampai 15. Kita sama-sama membaca dari Matius 16 ayat 13 sampai 15 mulai. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Terus ayat 16-nya ada enggak? Oh, tidak dicantumkan. Baik. Ayat 16. Coba bisa saya salah menuliskan. Kurang 15. Ya, ayat 16-nya adalah jawab Yesus, apakah 16 ya. 16 ayat 16 ayat 16. Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang diurapi. Ya, jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang diurapi. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, ada percakapan antara Tuhan Yesus dengan murid-murid. Karena ini penyebabnya, saudaraku. Kehadiran Yesus pada saat itu sangat fenomenal, sehingga banyak orang bertanya-tanya dan menduga-duga, siapakah Yesus itu sebenarnya? Ya, siapa Yesus itu sebenarnya?
baik masyarakat maupun tokoh agama memiliki pendapat masing-masing mengenai sosok Yesus. Ya, masing-masing punya pendapat. Tadi kita telah membaca pendapat orang-orang yang diserap oleh murid-murid waktu Tuhan Yesus bertanya disampaikan. Nah, Yesus mendengar perbincangan yang ada di masyarakat. Yesus mendengar perbincangan yang ada pada tokoh-tokoh agama. Kemudian dia kumpulkan murid-murid untuk mendengar langsung sebenarnya apa yang terjadi di luar. Dan yang kedua, Tuhan Yesus bertanya langsung kepada murid-murid, kalau menurut kamu, ya, misalnya gini saudaraku, ada banyak cerita tentang saya gitu ya, di luar. Saya dengar, saya kumpulin Bapak Ibu Saudara, menurut orang-orang saya siapa sih gitu. Nah ini perbincangan tuh ya, menurut orang-orang siapa sih? Ada yang bilang, oh itu Pak Martin yang dia dosen. Pak Martin yang pengurus organisasi. Pak Martin yang ya dia suka pergi-pergi gitu ya. Oke, sudah? Lalu saya tanya, menurut saudara siapa saya ini? Nah kan beda pendapat orang di sana sama pendapat saudara. Kan gitu ya. Mungkin semuanya benar. Tapi yang saudara pahami tentang saya, yang saudara katakan tadi. Nah gitu loh ceritanya ketika Yesus bertanya kepada murid-murid. Kata orang gitu ya, siapakah aku ini? Gitu. Saudaraku, yang pertama pertanyaannya adalah, menurut kata orang siapakah aku ini? Lalu saudara-saudara, murid-murid menjawab menurut kata orang, artinya yang dia dengar. Kan gitu. Yang dia dengar dari kata orang ini. Nah kata orang, Yesus itu Elia. Yesus itu Yeremia, nah, gitu ya. Terus ada yang bilang juga Yesus itu Yohanes Pembaptis, gitu ya. Jadi itu pendapat orang. Lalu Tuhan Yesus tanya, itu kan kata orang, tapi menurut kamu siapakah saya? Saudaraku, tiba-tiba Petrus menjawab. Ini menurut versi dan pendapat Petrus yang sangat mungkin mewakili murid-murid. Ya, Petrus jawab seolah-olah mewakili rekan-rekannya bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Loh kok beda? Gitu ya. Kok beda? Saudara-saudaraku, Petrus jawab Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu kata orang dia itu Elia. Karena apa? Elia melakukan mujizat. Ini juga melakukan mujizat. Yeremia. Kenapa Yeremia? Yeremia itu seorang nabi yang banyak menderita, ya dihujat dan lain sebagainya. Ini Yesus juga nih, gitu. Lalu Yohanes Pembaptis yang memberitakan kabar pertobatan. Karena Yesus juga memberitakan kabar pertobatan. Tapi yang tahu sebenarnya adalah orang yang paling dekat. Saudaraku, masyarakat Yahudi dan tokoh agama tahu tentang Yesus dari kata orang. Gitu ya. Dari kata orang. Mereka tidak mengenal Yesus secara pribadi. Jadi mereka hanya sekedar tahu. Tidak kenal secara pribadi. Mereka tahu. Mungkin melihat juga belum tentu pernah. Gitu ya. Apalagi tokoh agama, malulah kalau pengen ketemu Yesus nanti disangka gimana, apalagi harus berdesak-desakan. Ya, mereka jaga image sebagai seorang Farisi, jaga image sebagai seorang ahli Taurat yang nggak mungkin lah mau ketemu dengan seorang muda. Waktu itu Yesus masih di sekitar umur 30, belum 33.
Belum, karena 33 tahun setengah dia ditangkap. Jadi masih di umur 30, awal banget, 30, 31 gitu ya. Ya itu, kalau orang Farisi kan jenggotnya sudah panjang, pakai jubahnya panjang. Wah, masa tanya sama anak umur 30-an, gengsi dong gitu ya. Jadi kalau mau tahu gimana? Orang itu siapa sih? Nah, gitu doang, nanya ke orang lain. Jadi nggak tahu secara pribadi. Jadi taunya hanya kata orang. Ya, oke. Jadi kalau tahu kata orang itu repot, saudaraku. Seorang pengamen, dia ngamen ketika ada orang makan di restoran, dia nyanyi pakai ukulele gitu ya. Burung nuri, kata orang, terbang tinggi, kata orang, di atas dahan, kata orang. Yang denger kesel. Yang denger kesel. Pak, nyanyinya kok gitu sih? Nyanyinya kan bukan begitu. Kenapa? Pakai kata orang. Nggak pakai tuh kata orang nyanyiannya, kata yang makan tadi. Dia bilang, iya Pak, itu kata orang karena saya buta, saya belum pernah melihat burung nuri. Nah, banyak orang seperti pengamen tadi, ya, merasa sudah pinter, merasa sudah kenal, merasa sudah tahu segalanya, padahal hanya sekedar kata orang. Apalagi sekarang, saudaraku, jangan cepat percaya kata orang. Apalagi kata medsos, ya kan? Harus tahu sebenarnya. Ya. Kadang orang hanya bikin sesuatu yang bisa menjual, kan begitu ya? Kalau nggak menjual barang, ya menjual diri. Kan itu yang terjadi. Menjual diri itu maksudnya supaya lebih dikenal dan lain sebagainya. Lalu murid-murid ditanya, sedangkan murid-murid itu mengenal secara pribadi. Waktu ditanya, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kenapa saudaraku bisa menjawab seperti itu? Karena murid-murid itu bersama-sama Yesus. Dia kenal secara pribadi, tiap hari sama-sama, sehingga mereka tahu siapa Yesus sebenarnya. Kan seperti itu. Ya. Kalau orang pacaran namanya PDKT. Ya. Masih ada yang disembunyikan nggak masing-masing? Masih kan? Ya. Terus nanti ada pihak ketiga ngompor-ngomporin kata orang. Gitu. Biasanya saudara cek atau terus percaya kata orang? Biasanya kita cek kan gitu ya. Kita cek. Gitu. Kebenarannya sampai di mana? Tapi ketika saudara sudah suami istri, kelihatan tuh, apa namanya ya? Kelihatan aslinya. Kelihatan aslinya. Mau hitamnya, putihnya, belangnya, kebiasaannya. Waktu pacaran dulu, suruh jemput jam 4 pagi juga berangkat, saudaraku. Giliran sudah suami istri, bangunnya jam 8. Iya kan? Bisa nggak seperti itu? Bisa. Gitu. Waktu dibilang, dia itu sebenarnya biasanya bangun jam 8, orang bilang. Saudara percaya nggak? Enggak kan? Enggak. Sirik aja nggak bisa lihat orang mesra kan gitu. kan seperti itu. Kalau lagi deket banget, merasa sudah kenal, merasa sudah tahu semuanya, terus ada orang lain ngomong, semua orang salah. Saya lebih tahu saya pacarnya. Waktu udah rumah tangga, saudaraku. Oh, ternyata benar kata orang. Ini kebalik, saudaraku. Saudara-saudara, murid-murid kenal betul karena kumpul. Memang kata orang bisa juga ada orang yang dekat. Ada orang yang dekat, lebih kenal. Dengarkan dia. Gitu. Cek. Tapi orang Farisi kan tidak seperti itu. Tokoh agama tidak seperti itu.
Dia hanya tahu, oh iya Elia, oh itu kan Yeremia. Gitu. Tapi murid-murid siang malam bersama Yesus, ternyata Yesus itu bukan seperti yang kata orang. Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudaraku, mempelajari kata-kata tentang pengakuan Yesus siapa dirinya. Ya, akulah. Jadi kita bikin kotak, saudaraku. Akulah dalam Injil Yohanes. Ya. Tapi memang pengakuan Yesus tentang dirinya ya memang ini. Akulah. Jadi benar-benar dia yang mengatakan aku, siapa aku. Gitu. Mempelajari kata-kata tentang akulah adalah salah satu cara untuk belajar mengenal Yesus. Sehingga bukan hanya kata orang saja, tapi memang Alkitab mengatakan dan kita lebih mengenal secara pribadi. Sehingga itu bisa membangun hubungan yang lebih baik, lebih bertumbuh dalam iman kita kepada Yesus. Tentang akulah yang pertama ini, saudaraku, akulah pintu. Yohanes 9 ayat 10. Ya. 10 ayat 9 kebalik. Ya, benar. Akulah pintu, Yohanes 10 ayat 9. Saya bacakan demikian. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ya, sudah ada, sama-sama kita baca, mulai. Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Amin. Akulah pintu. Ya. Dalam Injil Yohanes terdapat 7 pernyataan tentang Yesus, tentang akulah. Yesus ingin murid-muridnya mengenal dirinya dengan benar dan detail. Yesus ingin murid-muridnya mengenal lebih spesifik dan personal. Ucapan akulah pintu ada dalam perikop mengenai Yesus gembala yang baik. Jadi satu perikop ada akulah gembala yang baik. Lalu di situ ada cerita tentang domba dan di situ ada cerita tentang pintu. Nah, pintu inilah yang hari ini kita akan kenali. Kenapa Yesus mengaku dirinya sebagai pintu. Yang pertama, saudaraku, kita akan lihat kandang domba di Israel. Nah, pada bagian pertama ini, marilah kita melihat latar belakang cara orang Israel memelihara domba pada masa itu, saudaraku. Jadi pada masa itu, domba dipelihara dalam suatu peternakan dalam jumlah yang banyak. Ya, kalau sekarang memang ada peternakan seperti itu biasanya perusahaan besar. Tapi kalau di kampung rata-rata piara domba atau kambing nggak banyak ya. Ya nggak banyak piara domba atau kambing. Seperti orang piara babi di kampung juga 10 paling banyak. Kalau udah lebih berat kasih makannya kan gitu ya. Kecuali memang satu usaha, ya beda lagi. Ini piara rumahan. Nah, tapi pada masa itu kalau piara domba itu selalu banyak. Selalu banyak. Nah, cara pertama, saudaraku, cara memeliharanya, pemilik membangun pagar dengan sebuah pintu untuk keluar dan masuk domba-domba. Jadi kalau sekarang peternakan pasti bikin kayak rumah begitu ya, dikasih makan. Kalau dulu tidak, cuman pagar keliling saja. Pagar keliling saja, tidak dibikin bangunan rumah, tidak. Pagar keliling yang agak tinggi. Lalu selalu ada pintunya. Selalu ada pintu. Itu cara pertama. Cara kedua, ketika domba-domba berada di padang penggembalaan.
Jadi domba ini tidak dicarikan rumput, lalu dikasih rumput ke kandang, tidak. Tapi domba-domba ini dibawa keluar ke padang rumput. Ya, dihentarnya aku ke padang rumput yang hijau, kata Daud, kan seperti itu. Jadi dibawa ke padang rumput. Padang rumput itu tidak selalu ada dekat. Kadang-kadang jauh, harus bermalam di sana. Bermalam itu bukan satu malam, tapi bisa berhari-hari bermalam di tempat itu. Kadang-kadang bukan dombanya yang pulang, penjaganya yang ganti. Gitu. Jadi saudaraku, cara menggembala domba waktu itu. Kalau sekarang di Israel masih ada satu suku, dia kayaknya bukan suku Israel ya, dibilang suku Badui di sana. Itu menggembalakan domba, ikut kemana domba itu pergi. Mereka tidak punya rumah, mereka nomaden. Jadi nanti kalau ada rumput, mereka berhenti, pasang tenda. Nanti rumput di situ habis, pindah lagi, pasang tenda, gitu. Jadi di Timur Tengah masih banyak yang seperti itu, saudaraku. Nah di Israel, kalau mereka ada di padang penggembalaan, mereka bikin kandang, yang disebut kandang itu pagar, seperti kalau di perkampungan, ya mereka bikin pagar keliling supaya domba tidak tercerai-berai. Pintunya berbeda. Kalau pintu di perkampungan seperti pintu buka tutup begitu. Tapi kalau di padang penggembalaan, pintunya itu hanya lubang kecil tempat masuknya domba. Gitu. Lubang yang cukup domba lewat saja. Gitu. Nah, setelah domba semua masuk, udah dihitung semua masuk, kan ada lubangnya, dia nggak ditutup dengan pintu. Si gembala tidur di pintu. Jadi kalau kita kan ada daun pintu ya. Kalau di perkampungannya ada daun pintu. Nah kalau di padang penggembalaan enggak. Di celah tempat domba masuk itu, gembalanya tidur melintang begitu. Kira-kira saudara bisa paham caranya? Ya, saya nggak usah praktekin, saya tidur ya. Ya, seberapa sih lubang? Ya mungkin sekursi ini mungkin ya, lebih tinggi sedikit gitu ya. Nah si gembalanya tidur nutup. Jadi domba tidak bisa keluar. Kalau dia keluar dia harus injak melewati si gembala. Tapi kalau di perkampungan pintunya dibuka, tutup. Nah saudara-saudaraku, kita perlu tahu cara orang Israel memelihara domba, karena yang akan kita bicarakan adalah pintu. Ya. Pada kandang yang dibangun di rumah atau di perkampungan dengan pintu yang dijaga, ya, ada gembala yang menjaga, yang membuka dan menutup pintu. Ya, pada pagi hari dan ketika malam hari, pada pagi hari keluar, malam hari pulang, dibuka ditutup. Sedangkan untuk kandang penggembalaan di padang penggembalaan, gembala yang menjadi pintu. Ya dong, karena dia tutup dengan badannya. Jadi pintunya siapa? Gembala itu pintunya. Domba tidak bisa keluar atau tidak bisa masuk karena ada celah pintu sempit itu ditutup oleh badan si gembala. Nah, kira-kira saudara bisa ada gambaran tentang akulah pintu, ya gitu ya. Jadi di padang penggembalaan itu pintunya adalah si gembala. Ya. Yang kedua, saudaraku, Yesus adalah pintu keselamatan. Semua kandang pada masa itu hanya punya satu pintu. Ya kalau sekarang bisa aja pintu sana, pintu sini gitu ya. Tapi tradisinya waktu itu, masa itu cuma ada satu pintu. Lewat pintu itulah kawanan domba dibawa masuk ke kandang. Melalui pintu itu juga domba-domba
dituntun keluar untuk digembalakan di padang rumput. Yohanes 10 ayat 7 sampai 9. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Amin. Saudaraku, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ya, ia akan selamat. Pintu itu hanya satu. Domba itu harus lewat pintu itu. Dan keselamatan juga hanya ada satu pintu, yaitu melalui Yesus. Dengan berkata akulah pintu, Yesus mengklaim bahwa dialah satu-satunya pintu keselamatan. Satu-satunya pintu keselamatan bagi umat manusia di bumi ini. Yesus katakan siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Siapa yang masuk melalui aku, ia akan selamat. Hanya ada satu pintu dan tidak ada yang lain. Hanya ada satu pintu untuk mendapat keselamatan, yaitu melalui Yesus. Percaya kepada Yesus, itulah pintu. Pintu keselamatan. Kisah Rasul 4 ayat 12, saudara, kita membaca ayat ini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Nah, ada yang ikut baca, ayo baca sama-sama. 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Hanya nama Yesus yang membuat kita selamat. Dia adalah pintu, satu-satunya pintu. Ya. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus, nggak ada yang lain. Hanya satu nama di bawah kolong langit ini yang olehnya kita bisa diselamatkan, yaitu nama Yesus. Di bawah kolong langit ini, di bumi ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan umat manusia. Ya, hanya nama Yesus. Yang ketiga, saudaraku, Yesus adalah pintu hidup berkelimpahan. Saudara mau hidup berkelimpahan? Masuklah melalui pintu. Percayalah kepada Yesus. Ya. Yohanes 10 ayat 10. Sama-sama kita baca. 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Ya, pencuri datang hanya untuk mencuri. Ya, dan kalau pencuri datang, dia mencuri pasti dia pilih yang paling bagus. Ya, nggak ada pencuri datang malam-malam masuk ke rumah saudara, dia cari tusuk gigi terus dia pergi lagi. Nggak ada. Dia pasti cari barang yang bagus, yang berharga. Gitu. Yesus datang ke dalam dunia ini bukan hanya memberi hidup. Jadi pintu itu bukan hanya untuk keselamatan. Pintu itu juga untuk hidup yang berkelimpahan. Jadi bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup yang berkelimpahan. Saudaraku, bukan hanya diberi selamat saja, tetapi memberi hidup yang berkelimpahan. Kelimpahan dalam segala hal. Jadi bukan sekedar untuk bisa hidup. Ya, bukan sekedar hidup, tetapi hidup yang berkelimpahan. Ya, saya pernah mendengar
Satu bapak yang punya anak gadis, saudaraku, di lain ruang, tapi saya mendengar dengan jelas, bilang begini, iya, kalau soal hidup mah hidup, tapi hidup yang bagaimana? Ya, dia bicara tentang anak gadisnya, saudaraku, yang ternyata sudah punya pacar. Dia seorang bapak yang sayang anaknya. Ya, dia nggak mau anaknya nanti kemudian menikah dan hidupnya susah, kan seperti itu. Jadi dia bilang, kalau cuman buat hidup, bisalah hidup katanya. Tapi hidup yang bagaimana? Gitu. Saya kasih tahu saudara, kalau kita lewat pintu itu, masuk lewat pintu itu, kita bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup yang, saudara nggak perlu bertanya hidup yang bagaimana ya, gitu. Itu pertanyaan bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya anak gadis, saudara. Tapi nggak tahu sekarang mungkin pertanyaan itu nggak ada nggak, atau nggak tahu. Ini kan cerita 50 tahun lalu. Cerita. Jadi saudaraku, bukan hanya hidup, tetapi hidup yang berkelimpahan. Ya, saudara jangan terpengaruh yang saya bilang bapak tadi ya, hidup yang bagaimana, jangan saudaraku. Tapi jelas di dalam Yesus bukan sekedar dapat hidup selamat, tetapi hidup yang berkelimpahan. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, kehidupan kelimpahan itu apa? Kita terus berpikir diberkati secara materi saja. Kalau diberkati secara materi, amin. Bukan pakai saja. Jadi bukan hanya itu saja. Dan itu bukan parameternya. Ya, bukan parameternya. Karena parameternya adalah holistik, keseluruhan. Ya. Saudaraku, seperti sebuah rumah. Semua rumah punya pintu. Ya. Ada rumah saudara yang nggak pakai pintu? Nah, rumah saya nggak usah pakai pintu lah, pakai jendela aja. Malah sekarang banyak rumah nggak punya jendela. Kok langsung ada yang iya? Bener ya? Saya tanya, rumah saudara yang nggak punya jendela. Nah, bingung saudara, giliran ditanya pintu dan jendela. Tapi banyak loh rumah nggak punya jendela, saudaraku. Ya karena lahannya sempit, ya, nggak ada jendela. Untuk sirkulasi udaranya bagaimana? Makanya sekarang dibangun, atasnya nggak pakai tembok, nggak pakai apa, dikasih kaca begini doang, pakai horden supaya udaranya lewat, saudaraku. Bukan udara aja yang lewat, bukan angin doang yang lewat, hujan juga lewat. Binatang malam, kalong apa sih? Kalong kan besar, yang kecil kelawar. Burung lewat. Karena lahannya sempit, saudaraku. Lahannya sempit. Jadi setiap rumah ada pintu, walaupun belum tentu punya jendela. Ya. Waktu kita berada dalam rumah, kita merasa aman karena ada pintu. Saudara pernah nggak sih udah tidur nih, udah di kamar, katakanlah gitu, udah di dalam lah gitu ya, udah malam mau tidur, terus saudara mengingatkan bapak ibu, mengingatkan anak-anak, coba lihat pintu udah dikunci belum? Ada yang pernah nggak seperti itu? Ada. Kenapa? Kelihatannya ada yang selalu mengingatkan ya. Itu penting loh, apalagi di kampung. Bahkan bangun tengah malam saja orang tua saya periksa itu pintu. Udah dikunci atau belum? Gitu. Kenapa? Karena kalau pintu itu tertutup dan terkunci, tidurnya bisa nyenyak, aman. Bisa aman. Jadi orang yang di dalam merasa aman. Terus waktu saudara pergi, salah satu yang diingat apa saudaraku kalau rumah itu kosong? Kompor ya, oke kompor, bener, jangan sampai kompor menyala. Ini kayaknya ada pengalaman pribadi juga.
Yesus adalah pintu. Dia jaga hidup kita. Kemanapun kita pergi, baik waktu kita berada di rumah, ada di rumah Tuhan, ada di perjalanan, semua aman karena Yesus sebagai pintu itu menjaga dan melindungi kita. Amin. Mazmur 121 ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan menjaga keluar masukmu. Di dalam rumah aman, di luar rumah aman, kemanapun kita pergi, Tuhan jaga. Tuhan melindungi setiap orang yang masuk dan keluar lewat pintu yang namanya Yesus itu. Yang kedua, pemeliharaan Tuhan. Ya. Ayat 9 yang kita baca tadi, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan dia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ya, coba ditayangkan ayatnya. Yang ayat 9 supaya kita jelas membacanya. Sama-sama kita baca sekali lagi. 2, 3. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Amin. Dia masuk, dia keluar, dia akan menemukan padang rumput. Nah, saudaraku, kandang di Israel lagi. Yang disebut kandang itu tempat penampungan domba. Itu pagarnya gede, luas. Dan itu terdiri dari padang rumput, saudaraku. Jadi yang namanya kandang itu juga ada padang rumputnya. Jadi nanti kalau domba-domba itu keluar berhari-hari, rumputnya tumbuh bagus lagi. Jadi waktu dia keluar dia dapat makan, waktu dia pulang dapat makan. Nanti di sini sudah habis, dituntun keluar, menemukan padang rumput. Waktu masuk, menemukan padang rumput lagi. Saudaraku, masuk dan keluar, menemukan padang rumput. Nah, saudaraku, kita melihat satu kata di sini tentang keluar dan masuk. Ya, keluar dan masuk. Pada zaman Yesus, kata-kata keluar dan masuk adalah satu ungkapan yang menggambarkan perjalanan hidup manusia. Aku menjaga keluar masukmu tadi ya. Itu menggambarkan perjalanan hidup manusia. Nah, ini ungkapan lokal di Israel, saudaraku. Jadi dia enggak berkata, ya Tuhan akan menjaga dalam seluruh perjalanan hidupmu, enggak. Jadi kalau menyebut itu, Tuhan menjaga keluar masukmu. Artinya Tuhan menjaga, memelihara sepanjang perjalanan hidupmu. Jadi itu satu ungkapan. Jadi menggambarkan perjalanan hidup manusia. Menemukan padang rumput. Jadi saudaraku, dalam perjalanan hidup kita, kalau kita masuk melalui pintu, kalau kita percaya pada Yesus, kita akan menemukan padang rumput. Artinya saudaraku, kita akan dipelihara. Ya, sampai Daud katakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, Ia menghentar aku ke padang rumput yang hijau. Ya. Seorang saudaraku, dia baru bersemangat dalam pelayanan. Waktu itu dia baru aktif ya. Dan dia sangat terkesan dengan Mazmur 23. Ya, waktu saya berkunjung ke rumahnya, dia bilang enak ya jadi orang Kristen. Dihentar di padang rumput. Di padang rumput. Ya, kita berbaring, nengok ke kiri langsung ngunyah. Nengok ke kiri langsung ngunyah. Kan padang rumput. Ya,
Terus ini saya terkesannya begini, ya dia baru bertumbuh semangat saudaraku. Dan dia punya gambaran ikut Tuhan, menjadikan Tuhan gembala yang baik, itu dipelihara Tuhan sedemikian rupa, saudaraku. Ya. Berbaring saja, kan ia membaringkan aku katanya. Betul ya ayatnya seperti itu ya? Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saudara punya gambaran? Tiduran di padang rumput si domba, lalu kiri kanan, depan belakang, semua rumput. Sampai dia katakan, nengok ke kanan, emangnya makannya sambil tidur ya? Karena dia semangat banget saudaraku, dan dia menunjukkan satu sukacita yang luar biasa karena punya Tuhan yang memelihara sampai seperti itu. Jadi ketika Yesus keluar dan masuk melalui pintu mendapatkan padang rumput, artinya Tuhan akan memelihara kehidupan setiap orang yang percaya kepada Yesus. Allah memberi jaminan pemeliharaan sepanjang perjalanan hidup kita. Ia menjaga keluar masukmu. Ia memelihara setiap perjalanan, setiap kerja, usaha. Tuhan memberkati. Ya, Tuhan menjaga keluar masukmu. Tuhan memelihara. Yang penting kita keluar masuk lewat pintu yang namanya Yesus. Tuhan kiranya menolong kita dan memberkati kita. Firman Tuhan meneguhkan kita sehingga kita bisa semakin kuat dalam Tuhan dan tak tergoyahkan karena kita tahu pintu itu. Ya, pintu itu Yesus dan kita masuk keluar lewat pintu itu. Karena kita orang-orang percaya yang percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kalau kami boleh membawa hidup kami kepadamu ya Tuhan. Kami boleh melalui pintu kebenaran yang Tuhan sudah berikan buat kami Tuhan. Kami boleh masuk dalam satu kehidupan yang pintunya sudah Engkau bukakan buat kami ya Tuhan. Haleluya. Kami boleh berjalan di dalam setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami boleh berada di dalam satu rumah, kebanggaan kami ya Tuhan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau sudah mengangkat kami, Engkau sudah menebus hidup kami Tuhan. Karena Engkau Tuhan Juru Selamat kami, Engkau Mesias yang sudah datang ke dunia untuk menyelamatkan kami Tuhan. Mengangkat hidup kami ya Tuhan, dan kami mau Tuhan sekali Yesus selamanya tetap Yesus dalam hidup kami. Apapun keadaan kami ya Tuhan, kami mau selalu berharap, menggantungkan harapan kami hanya kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk setiap pemeliharaan-Mu Tuhan. Dan ajar kami untuk kami selalu setia mengiring Engkau Tuhan, berada di dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati Bapak Gembala yang pagi hari ini sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai lebih hari lebih heran, tambahkan hikmat marifat daripada-Mu ya Tuhan. Pengurapan Roh Kudus-Mu yang senantiasa ya Tuhan, selalu baru. Terima kasih Tuhan, Engkau juga pelihara untuk kesehatan Bapak Gembala, untuk pemulihan pasca operasi Tuhan. Engkau juga senantiasa tolong Tuhan, sehingga semuanya akan Tuhan pulih lebih cepat dan lebih baik, boleh memiliki kondisi yang lebih baik lagi ya Tuhan, sehingga dimanapun Bapak dipakai untuk melayani Engkau dan menggembalakan jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, serahkan setiap kebenaran firman-Mu dalam setiap hati dan kehidupan kami. Kami boleh lebih lagi, boleh semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih banyak buat berkat Tuhan bagi kami. Kami akan pulang, Tuhan sertai, jaga dan lindungi. Juga korban persembahan
persepuluhan anak-anak-Mu. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang memberi, anak-anak-Mu yang mengembalikannya kepada Tuhan balas berlipat-lipat kali ganda. Cukupkan apa yang mereka perlukan, buatlah keluar masuk mereka benar-benar mendapatkan padang rumput yang hijau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa juga buat rekan-rekan kami yang mengambil waktu untuk liburan atau berkunjung ke keluarga. Tuhan sertai di perjalanan, jadikan mereka berkat dimanapun mereka berada, jadikan kesaksian yang hidup bagi orang-orang yang dijumpai, baik di perjalanan, di kampung atau dimanapun berada. Untuk kami yang tidak pergi, tidak melakukan perjalanan, Tuhan jaga, Tuhan pelihara, beri kami kesehatan senantiasa, biar sukacita sorga turun juga atas kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus serta kita semua sekarang ini sampai selama-lamanya. Ini doa kami ya Tuhan yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.